Rafa deh. Rafa. Ayo. Bilang lagi. Enggak, ada. Ayo. Kan nama saya Rafa Mulyas Putra, asal sekolah dari MTS CKM 3. Nah, mana mukanya nggak nongol? Ngelek. Yaudah, pilih salah satu temennya. Di Benar. Lo Yang dendam Benar. sama gue. Lo dendam. Lanjut. Ya udah. Perkenalkan, nama saya Benhar, saya dari SMP GKP Rawamangun. Rawamangun deket tuh WNJ. Iya, dekat Salah UNJ. satu temennya. Salah satu temennya Satu Benar. ya. Imam Nat. Ya. Imam. Ayo, Mam. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Imam Pasya, saya dari SMP 15. Bohong Kak. Ya, lanjut. Pilih salah satu temennya, ayo. Dayat. Dayat. Dayat lagi tidur deh Dayat, Kak. Mana Dayat? Ada Dayat. Dayat kayaknya belum masuk Zoom deh. Oh, ya udah. Nggak masuk deh. Pilih yang lain, Rafa. Rafa. Siapa tadi? Imam. Najwa no. Iya dah, siapa aja dah. Iya, Najwa. Abid. Jangan, ntar suaranya merdu, jangan. Siapa tadi? Najwa aja. Najwa. Perkenalkan, nama saya Najwa Cahyanta dari SMP 58 Jakarta. Sama kayak Astia. Pilih salah satu temennya, Najwa. Joyce, Bu. Isma Joyce. Joy. Perkenalkan, nama saya Nesma Joyce Kalesta dari SMP 3 Negeri Jakarta. SMP Negeri 3 Jakarta. Ya. Lanjut, pilih salah satu temennya. Maudina Apriana. Perkenalkan, nama saya Maudina Apriana, saya dari SMP Islam Asafia 02 Jakarta. Ya, langsung pilih temennya. Asyalah. Asyara kali. Ya. Oh ya. Asyara. Perkenalkan, nama saya Asyara Seninda Tantra dari SMP Negeri 145 Jakarta. 145. Lanjut pilih temennya. Nova, Kak. Nova Dwi Kurnia. Nama saya Nova Dwi Kurnia dari SMP 145 Jakarta. 145. Lanjut, pilih salah satu temannya. Siapa aja terserah. Indana, Bu, Indana. Mana Indana? Ibu Indana lagi sakit kayaknya. Oh, nggak ada. Tapi tadi dia masuk sih sebentar, hilang lagi. Tadi sih diizinin sakit. Oh, oke. Lanjut berarti, pilih lagi. Siapa tadi yang terakhir? Revi aja, Bu, Revi. Revi Levina Meir. Perkenalkan, nama saya Revi Levina Meir dari SMP 67 Jakarta. Oke, lanjut. Pilih salah satu temannya. Jidan. Bunga aja, Kak. Aduh, suara siapa lagi itu? Bunga Aprilia Pratama. Perkenalkan, nama saya Bunga Aprilia Pratama, asal sekolah SMP Perguruan Rakyat 2. Oke, langsung pilih temennya. Rafa, jangan diinget, Rafa. Alia aja. Alia. Nama saya Alia Kamila Putri dari SMP Islam Terpadu Ar-Rahman. Oke, lanjut. Pilih salah satu temennya. Yang belum nih, ada Raka, ada Rizky, terus ada Muhammad Saldi, Umar Said, yang belum tuh.
Pilih salah satu Alia temennya. Yang laki pada ngumpet, Kak. Kak, belum Zidan. Terserah deh, coba aja. Dika mana nih Dika nih, gak nongol-nongol nih. Pilih sama Alia salah satu aja nggak apa-apa. Bingung, Kak. Ya, bingung. Rafa lagi aja Kak, Rafa Kak, suruh lengkap tapi Rafa. Ya udah saya yang pilih dah. Umar, ada gak? Umar Ya, Said. Umar bin Khattab. Nama saya Umar Said Rahmatullah dari MTS Asyafia 01. Nah, pilih salah satu temannya. Raka. Kakak. Man. Ayo Rak, perkenalan Rak. Oh, nama saya Raka Sejati dari 67. Oh, singkat, padat, dan jelas. Lanjut, pilih salah satu temannya Rak. Siapa? Gak tahu, Bu. Ya udah nih saya yang pilih, Rizky Setio. Ada gak tuh? Nama saya Rizky Setio dari SMP 265. Oke, pilih salah satu temannya. Rizky Setio. Farhan, Bu. Farhan. Mana tuh Farhan? Perkenalkan nama saya Zindin Farhan. Saya dari SMP Permas. Oh, namanya Zindin Farhan. Ya, Kirain oke. Zidan, Bu. Nah, emang ada dua? Ada beda? Kagak, Bu. Sama. Kirain Ya. namanya Siapa tadi terakhir? Farhan, pilih salah satu temennya. Itu siapa tuh? Afdal tuh yang belum. Bu, si Imam spam tuh, Bu. Omelin, Bu, si Imam. Afdal. Perkenalkan nama saya Abdul Zikri dari SMP 57 Jakarta. 57. Lanjut. Pilih salah Ya, satu. pilih Saldi, Bu. Saldi, Muhammad Saldi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saldi Hairiansyah dari SMP 163 Jakarta. 163. Ya, pilih salah satu temennya. Tinggal siapa ya? Rangga, Bu. Rangga. Emang ada? Perkenalkan nama saya Rangga dari SMP Yasda. Ya, ada. Ya. Serigala terakhir. Lanjut, pilih salah satu temennya Rangga. Tinggal berapa lagi tuh? 3 apa 2 tuh? Nggak tahu, Bu. Ya, nggak tahu. Masih dia nggak tahu. Ananda Maulida. Perkenalan, nama saya Ananda Maulida dari MTS Alotania 8, Jakarta Timur. Ya, pilih salah satu temennya. Bingung, Bu. Tahu pada bingung dah. Yang belum siapa ya? Deva Tansah, Danuar. Cowok apa cewek nih? Cowok. Oh, Deva Tansah. Ada nggak? Ada, Bu. Oh, ada. Oke. Perkenalkan nama saya Deva Tansah Danuarta. Saya dari PKBM 10 Guntur. Ya, lanjut. Ardika. Pilih salah satu temennya. Pusing. Yang belum Udah tuh semua ada, kali. belum. Ada Fikri, Yesa, Bu. ada Fikri, Udah, saya udah. ada Yesha belum tuh. Yesa, Bu. Tinggal 3 lagi. Mau Dina. Oke, Yesa. Mau Dina. Yesa silakan. Dina udah. Mana nih Yesa? Perkenalkan, nama saya Yesa Triksitiana. Saya dari SMPN 58 Jakarta. Oke. Lanjut. Siapa tuh? Ada 2 lagi yang belum. Ya, Fikri. Fikri sama siapa tadi? Hani udah belum? Belum. Ayo Fikri. Apa berisik lo? Tahu lo, Rap, giliran cewek cepet lo. Perkenalkan, nama saya Fikri. Kedengeran nggak, Bu? Dengar. Dengar kan? Iya kedengeran. Saya dari MTS Rodotul Mutalimin, Jakarta, Mampang Perapatan. Kayaknya masih suara-suara bangun tidur gitu. Iya, Bu. Nyawanya belum ngumpul. Bu, kalau Rafa ngomong diemin aja, Bu. Kalau Rafa ngomong digila deh, Bu.
Udah nggak waras, Bu. Lanjut terakhir nih, Hani Nurhaini. Perkenalkan, nama saya Hani Nurhaini dari MTS Asafia 01. Oke, kayaknya udah semua. Oke, udah semua nih. Salam kenal semuanya. Semoga kita bisa kerjasama di 3 bulan ke depan. Nah, jadi jadi sekarang saya mau ngasih dulu kira-kira kontrak pembelajaran mungkin. Nggak ngeberatin insya Allah. Ya. Nah, oke. Udah kelihatan? Udah ya? Udah. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Nah, jadi kontrak pembelajarannya yang pertama pembelajaran dilakukan melalui Zoom Meetings atau mungkin nanti beberapa kali Google Meeting dan juga Google Classroom. Nah, mungkin kalau di Google Classroom seperti yang kalian tahu kita bakalan kayak penugasan seperti itu. Dan harus dikerjain ya, teman-teman. Karena saya ngeliat tuh jarang banget ada yang ngerjain. Maksudnya kayak ngerjainnya tuh kayak cuma 20 orang, 23. Padahal total kelas kalian berapa? Ada 36. Nah, 36, Bu. 36. Jadi tolonglah yang mungkin belum ngerjain tugasnya dikerjain gitu ya. Semoga ya nggak ngeberatin tugasnya. Nah, yang kedua, berdoa sebelum pembelajaran yang dipimpin oleh ketua kelas, kayak tadi udah dipimpin sama Asti, itu nanti kita usahain setiap sebelum pembelajaran kita selalu berdoa ya, supaya ya setidaknya kita minta sama Tuhan untuk dilancarkan pembelajarannya, gitu ya. Lalu yang ketiga, pengumpulan tugas maksimal 8 jam setelah ditetapkan tugas. Nah, ini sebenarnya poin ini saya pengen minta persetujuan kalian juga. Maksudnya kalau misalnya mau antara 8 jam setelah ditetapkan tugas atau terakhir itu atau maksimal itu 23.59. Jadi sebelum hari misalnya sekarang tanggal 29. Kalau misalnya hari ini saya ngasih tugas jam 23.59 itu sebelum tanggal 30. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya. Mau gimana nih? Mau 8 jam setelah ditetapkan tugas atau 23.59? Nah, oke, ada yang bersuara tuh 23.59 aja, Kak. Berarti jam 12 malam gitu, dong ya, Bu. Ya, sebelum jam 12 malam berarti 23.59. Tanggung Ya. semenit lagi, Bu. Jam 2. Iya, pokoknya 23.59 aja pas hari itu. Kalau misalnya saya ngasih tanggal sekian, berarti tanggal sekian juga. Nah, tapi usahain kalau misalnya mau 23.59, usahain semuanya bisa ngerjain ya, teman-teman. Karena sayang banget kalau kalian nggak ngerjain tugas, ya. Bisa lah, ya. 23.59 nih ya, 23.59. Oke. Nah, nanti yang keempat ada penugasan kelompok dan individu. Lalu yang terakhir, siswa yang aktif diberikan nilai keaktifan. Nah, maksudnya siswa yang aktif di sini, siswa yang misalnya saya bilang kalian mau berpendapat, kalian bisa berpendapat. Lalu kalau misalnya ada yang mau nanya atau berkomentar, kayak misalnya nanti kita diskusi di kelas gitu, nanti itu dikasih nilai keaktifan itu untuk misalnya membantu nilai UTS, UAS kalian atau nilai harian kalian, gitu ya. Dapat dipahami? Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk ke pembelajaran ya. Tapi di sini saya ngulang aja karena kemarin kan kalian udah sempat dikasih tugas sama Pak Mamo ya. Minggu kemarin. Nah, sekarang udah muncul belum? Sudah. Oke. Kalian bisa nyatet, mungkin kalau misalnya ada poin-poin penting yang saya sampaikan, gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu. Bu, tapi kalau misalkan PPT ini nanti dikirim ke GCR lagi apa enggak? Ya, nanti dikirim sama saya di GCR kok. Makasih. Ya, nah, jadi hari ini mungkin saya mengulas sedikit aja yang mungkin sudah dijelaskan sama Pak Mamo atau udah dikirim tuh modulnya sama Pak Mamo 3.1 pokoknya yang itu. Nah, fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Oke, di sini ada kompetensi dasar. Apa sih, Bu, kompetensi dasar? Nah, kompetensi dasar ini apa yang sebenarnya nantinya pencapaian kalian. Maksudnya kalian tuh sebenarnya harusnya bisa apa gitu setelah mempelajari
materi ini gitu. Yang pertama itu ada memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Lalu 4.1 menelaah suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis. Nah, tujuan pembelajarannya bisa dilihat mengidentifikasi hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dan yang kedua mengidentifikasi atau mengenal ya. Mengidentifikasi itu bisa disebut juga kayak mengenal gitu. Menjelaskan dan bisa menganalisis sosiologi sebagai ilmu sosial. Lalu bisa kalian lihat ini materi pembelajarannya. Ada 6 nih, hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, lalu konsep dasar sosiologi, sejarah singkat sosiologi, hakikat sosiologi, hubungan sosiologi dengan ilmu yang lainnya, fungsi dan peran sosiologi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya meminta kalian berpendapat apa yang ada di benak kalian ketika melihat nomor ini, gambar nomor dan gambar nomor 2. Jadi maksudnya apa sih sebenarnya perbedaan antara nomor 1 dan nomor 2? Kalau misalnya ada yang mau berpendapat, silakan sebutkan namanya dan on mic. Yuk. Gak apa-apa berpendapat aja, terserah. Kayak misal, Bu, itu yang nomor 1 gini, Bu. Terus yang nomor 2 gini, Bu. Perbedaannya gini-gini. Nah, gitu. Yuk. Apa, jangan malu-malu, jangan takut salah. Yang penting kalian berpendapat apa yang sebenarnya ada di benak kalian gitu. Salah nggak apa-apa kan, Bu? Apa yang sebenarnya nggak apa-apa, jangan pernah takut salah. Ya Kita udah. di sosiologi itu nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya yang Menurut netral. itu jawabannya menurut kita sendiri kan, Bu? Iya, betul. Ya udah, kalau menurut saya gambar 1 itu lebih ke mandiri atau ke apa ya? Seperti kayak bekerjaannya sendiri gitu. Ya. Kalau gambar 2 itu lebih ke bergotong royong, Bu. Salah gak, Bu? Ada yang nggak apa-apa, jangan takut salah. Ada yang mau nambahin nggak? Oke, kalau misalnya nggak. Oh, boleh. Ya, silakan. Misalkan yang nomor 1 itu lebih ke individu, dia lebih mengerjakan semuanya sendirian, bebannya dipikul sendirian, sedangkan yang nomor 2 itu bergotong royong, dia itu bersosial, jadi pekerjaan yang tadinya sulit menjadi gampang. Kalau yang 1 itu bisa jadi pekerjaan sulit, tetap sulit, Bu. Seperti kalau menurut saya. Terima kasih tadi Bernard dan Asti. Oke. Nah, jadi itu ada kaitannya dengan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Mungkin kalau kita ngelihatnya gambar nomor 1, itu pasti ngelihatnya, oh dia sendiri, dia pergi sendiri gitu. Jadi ibaratnya dia punya hak kebebasan tersendiri di dunia gitu, di dunia alamnya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nomor 2, itu mereka bersosialisasi, lalu mereka melakukan interaksi gitu. Dimana kan gotong royong nggak mungkin kan kita diem-dieman gitu. Pasti ada kayak tolong ambilin itunya, tolong ambilkan ininya gitu. Itu letak apa sih komunikasi dan interaksi sosial yang terjadi di dalam. Oke. Manusia sebagai makhluk individu, di mana manusia ini sebagai subjek atau pelaku yang mana memiliki pikiran, pasti ya manusia memiliki pikiran berbeda dengan pikiran akal sehat yang berbeda dengan makhluk lainnya. Contohnya seperti binatang. Mereka kan nggak punya tuh yang namanya akal sehat seperti kita gitu. Yang kita mungkin bisa saja berpikir sebelum bertindak misalnya gitu. Nah, lalu kehendak sendiri, terus kebebasan di sini contohnya seperti kita mungkin di sini banyak apa sih namanya berbeda antara satu dan lainnya mengenai agama gitu. Nah, di situ letak kebebasan kita untuk memeluk suatu agama. Lalu dan kepribadian yang unik. Nah, pasti di sini nih di antara kita semua kepribadiannya berbeda-beda. Misalnya ada yang introvert, terus ada yang extrovert, atau misalnya ada yang dia lebih ceria nih kepribadiannya gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa individu itu merupakan kepribadian yang unik, salah satu dan lainnya berbeda gitu. Nah, dari situ kita bisa memunculkan sikap toleransi yang tinggi gitu. Nah, lalu manusia sebagai makhluk sosial. Kalau misalnya kita mikir tentang sosial, pasti mikirnya interaksi, komunikasi gitu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh Asti gitu ya, di mana di dalamnya ada interaksi, komunikasi dan lain sebagainya. Dan manusia sebagai makhluk sosial itu tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kita nggak bisa nih hidup tanpa seorang dokter. Mungkin kalau misalnya kita sakit gitu ya. Lalu kita nggak bisa hidup tanpa keluarga kita sendiri. Kita nggak mungkin ada kalau misalnya
nggak ada orang tua kita, ibarat seperti itu ya. Lalu, nah, apa itu sosiologi? Sebenarnya saya mau minta pendapat juga nih dari kalian, apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar yang namanya sosiologi. Silakan berpendapat, apa yang mau kalian sampaikan. Oke, silakan sebutkan namanya. Nama saya Yesa Trixitriana. Menurut saya sosiologi itu ilmu yang mempelajari perilaku manusia di lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih Yesa. Selanjutnya, ada lagi yang mau berpendapat? Saya Bu, Siapa tuh namanya? Fikri Abdul Majid. Oke. Menurut saya sosiologi itu mempelajari tentang lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Oke. Terima kasih Fikri dan Yesa. Ya, betul banget. Tadi tuh kata Yesa. Makasih Imam. Ya, betul tadi kata Yesa dan Fikri bahwa sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, perilaku masyarakat gitu yang ada di lingkungan sekitar, gitu ya. Nah, di sini ada konsep dasar sosiologi menurut para ahli. Ada Auguste Comte, Max Weber, Emil Durkheim, Selo Sumarjan, Sujono Sukanto, dan Sulaiman Sumarti. Dan yang terakhir ada Anthony Giddens. Di mana di sini yang pertama ada Auguste Comte, di mana berpendapat bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki naluri untuk hidup dengan manusia lainnya. Itu seperti yang tadi dijelaskan di atas bahwa manusia ibaratnya tidak dapat hidup tidak bergantung kepada orang lain. Jadi ya kita makhluk sosial gitu seperti itu. Nah, lalu ada Max Weber di mana beliau berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Maksudnya tindakan sosial di sini tindakan kita yang berorientasi pada orang lain. Kalau misalnya kalian tahu tentang misalnya organisasi kemasyarakatan, itu untuk apa sih? Misalnya untuk membantu masyarakat dan untuk membantu masyarakat bla 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 gitu. Nah, itu merupakan suatu tindakan sosial yang menurut Max Weber gitu ya. Nah, lalu ada Emil Durkheim di mana menurutnya bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari fakta sosial yakni berupa cara bertindak, mulai kita cara bertindak, kita yang berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu. Lalu ada Selo Sumarjan, di mana yang berpendapat bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu yang sering banget dikaitkan dengan sosiologi gitu, kayak mulai dari perubahan yang dari yang perubahan yang kecil sampai misalnya perubahan yang besar mungkin karena adanya arus globalisasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu ada Sujono Sukanto dan Sulaiman Sumarti yang berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat secara keseluruhan dengan meliputi hubungan-hubungan yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi bukan hanya tentang masyarakatnya aja, tetapi hubungan-hubungan di dalamnya dan akibat-akibat yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ada Anthony Giddens yang berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia, kelompok, dan masyarakat. Ini sama aja sebenarnya. Intinya tuh kayak masyarakat, kelompok, dan manusia gitu. Nah, lalu di sini sosiologi itu dibagi menjadi dua suku kata. Yang pertama ada sosius, yang kedua logos. Itu dari bahasa Yunani ya, teman-teman. Nah, sosiologi itu dari sosiusnya itu artinya kawan. Kalau misalnya kita tahu dari bahasa Inggris, society itu bisa diartikan sebagai masyarakat gitu. Nah, lalu sedangkan logosnya itu kadang kita suka berpikir bahwa logos itu sebuah ilmu gitu ya. Nah, tapi di sini ternyata artinya kata, berbicara, perkataan, konsep atau pemikiran. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Lalu sosiologi ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, saya mau tanya, ilmu pengetahuan sosial itu yang kalian tahu apa aja sih? Kan kalian udah belajar nih IPS. IPS dulu di SMP belajar kan? Nah, bagian dari IPS itu apa aja sih selain sosiologi? Selain sosiologi yang kalian tahu? Benua-benua. Negara-negara, benua-benua. Ekonomi. Selain sosiologi tuh kalian belajar ekonomi, terus geografi, geografi dan juga sejarah. Nah, di mana
sosiologi ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial di masyarakat, meliputi hubungan sosial yang terjadi. Nah, itu yang seperti tadi dijelaskan bahwa bukan hanya tentang masyarakatnya saja, tetapi hubungan-hubungan di dalamnya, seperti tadi kata Asti tentang interaksi sosial gitu kan. Lalu sebenarnya akibat yang ditimbulkan dari hubungan tersebut itu apa gitu ya. Nah, makanya di sini objek kajian sosiologi itu masyarakat. Oke, nah di sini ada sejarah singkatnya. Yang pertama itu pada tahun 1332, mungkin kalian tahu Ibnu Khaldun. Tahu nggak sih Ibnu Khaldun siapa? Enggak ya? Oke. Nah, Ibnu Khaldun ini dia membahas mengenai bukunya, atau di dalam bukunya itu ada pembahasan mengenai tentang masyarakat nomaden dan masyarakat yang menetap. Di mana berpendapat bahwa di bukunya itu masyarakat nomaden itu lebih cepat untuk atau lebih memiliki solidaritas yang tinggi dibandingkan masyarakat yang menetap. Nah, lalu sebenarnya sosiologi ini menjadi sebuah ilmu yang berkembang itu titik baliknya ada di Eropa. Jadi ada dua peristiwa besar. Yang pertama ada revolusi industri dan yang kedua ada revolusi Prancis. Mungkin kalian nanti di pembelajaran sejarah juga belajar nih revolusi industri dan revolusi Prancis gitu ya. Nah, di revolusi industri ini terjadi yang namanya transformasi atau perubahan kehidupan mulai dari yang tradisional menjadi modern gitu, di mana khususnya di sini pada mata pencaharian yaitu bertani, yang mana tergantikan oleh mesin. Jadi tenaga kerja manusia itu tergantikan oleh mesin gitu. Nah, makanya dari situ muncullah permasalahan-permasalahan sosial berupa kemiskinan, pengangguran, dan juga ketimpangan sosial gitu. Nah, lalu yang kedua ada revolusi Prancis, di mana kekuasaan raja yang absolut itu dengan mengubah tatanan sosial politik itu memberikan adanya pemberontakan, dan muncullah dari situ masalah-masalah sosial mulai dari konflik dan juga sebuah bentuk ketidakadilan gitu. Nah, makanya dari sini nih ada Auguste Comte, bisa kalian lihat di samping yang warna biru nih. Auguste Comte dia bilang kalau misalnya dengan melihat permasalahan sosial itu mendorong Auguste Comte ini seorang filsafat sosial di Prancis ya, teman-teman. Sebelum akhirnya menjadi seorang sosiolog, melihat bahwa permasalahan sosial yang terjadi itu mendorong adanya penelitian tentang masyarakat. Jadi penelitiannya itu tentang sebenarnya kenapa itu terjadi gitu, kenapa permasalahan di masyarakat itu terjadi dan sebenarnya penanggulangannya bisa seperti apa gitu. Nah, sebenarnya sosiologi itu mengkaji seperti itu. Nah, lalu dari situ barulah dicetuskannya ilmu sosiologi yang mengkaji tentang masyarakat. Nah, makanya Auguste Comte ini nih disebut sebagai bapak sosiologi, walaupun sebenarnya pemikiran awalnya itu ada di Ibnu Khaldun, ya. Paham nggak teman-teman? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini baru sejarah singkat di Indonesia. Jadi awalnya tuh sebenarnya sosiologi itu dianggap sebagai ilmu yang mungkin nggak cukup penting gitu, yang ibaratnya bisa disatukan dengan ilmu sosial lainnya. Contohnya di sini bisa dikaji dengan ilmu hukum, disatuin ibaratnya gitu ya. Nah, lalu pada tahun 1948, Sunaryo Kolopaking ini memberikan kuliah sosiologi di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, atau mungkin yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, setelah 1948 itu atau setelah proklamasi muncullah berbagai buku yang diterbitkan tentang sosiologi, contohnya itu yang ditulis oleh Jody Gondokusumo, itu yang menulis buku tentang sosiologi Indonesia. Nah, lalu dari situ banyak banget pelajar Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mempelajari sebenarnya ilmu sosiologi itu seperti apa, dan memperdalam ilmu sosiologi khususnya di Eropa. Karena kan tadi udah dibilang bahwa titik balik perkembangan sosiologi itu ada di Eropa gitu. Nah, yang terakhir muncullah berbagai jurusan atau program studi sosiologi di universitas di Indonesia. Banyak banget ya teman-teman. Sekarang tuh mungkin setiap universitas kadang ada aja gitu yang muncul jurusan sosiologi gitu, mulai dari kita tahu UI gitu yang sosiologinya bagus gitu kan, terus ada UGM, terus UNJ juga ada sosiologi gitu, lalu UNY sosiologi juga ada, dan lain sebagainya, Unsur juga ada. Oke, nah sekarang ada hakikat sosiologi. Nah, sosiologi dan pengetahuan umum sebenarnya
orang-orang pasti beranggapan bahwa sosiologi dan pengetahuan umum itu sama. Maksudnya gini, melihat bahwa kemiskinan itu sebenarnya sama saja, mungkin karena orangnya malas, atau mungkin karena orangnya rebahan terus gitu, jadi dia miskin deh gitu. Tapi sosiologi memiliki pandangan yang berbeda. Karena apa? Karena dia melakukan yang namanya penelitian gitu. Jadi dia tidak melihat bahwa kemiskinan itu hanya karena sebuah kemalasan seseorang gitu, tapi bisa saja karena munculnya bencana alam gitu, mungkin jadi rumahnya roboh dan lain sebagainya, muncul dari situ mungkin dia jadi seorang yang eh, tidak memiliki apa-apa gitu. Nah, lalu penjelasan dan kesimpulan yang dibuat oleh para sosiologi itu atau oleh ilmu sosiologi ini dibuktikan dengan hasil prosedur penelitian. Jadi enggak dengan toh, ih miskin tuh karena ini nih, misalnya gitu. Tapi enggak. Tapi sosiologi itu melihat atau sosiologi itu melihat hasil dari penelitian. Jadi mulai dari observasi lapangan, lalu mungkin wawancara, pengamatan, membaca berbagai literatur dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu ada sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui mungkin kalau misalnya pengetahuan hanya sekedar tahu tanpa diuji gitu. Jadi tanpa ada yang namanya teoritik atau ilmu. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan itu udah dia tahu, terus dia juga sempat dikaji gitu. Maksudnya dikaji sebagai sebuah ilmu gitu. Jadi ada teorinya dan lain sebagainya. Lalu di sini ada ciri sosiologi. Oke, sebenarnya ciri sosiologi itu apa sih? Nah, yang pertama ada empiris. Empiris itu apa ya? Ada yang tahu nggak sih empiris itu apa? Gak ada yang Belum mungkin kalian tahu, juga Bu. baru. Oke, mungkin kalian juga baru dengar. Nah, empiris ini sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu ibaratnya menggunakan akal sehat dan hasil observasi. Jadi tidak semata-mata yang tadi saya bilang ngomong tentang kemiskinan, oh miskin karena ini. Enggak, tapi mereka berdasarkan hasil observasi atau mungkin penelitian seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada teoritis. Nah, teoritis ini sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat. Maksudnya kalau misalnya ada kemiskinan, kemiskinan di sini kan sebagai akibat dari sebabnya. Misalnya sebabnya karena kamu malas, kamu bla 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 bla, atau kamu nggak cari kerja gitu. Nah, akibatnya apa? Mungkin menjadi seorang pengangguran atau mungkin nanti terjadinya kemiskinan dan lain sebagainya gitu. Lalu ada kumulatif. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu memperbaiki dan memperluas ilmu-ilmu yang sudah ada. Nah, saya sebagai seorang yang ada di jurusan sosiologi gitu ya, pendidikan sosiologi, saya belajar tuh yang namanya teori-teori sosiologi, mulai dari teori yang klasik, neoklasik, modern, postmodern, sampai kontemporer. Nah, disinilah terlihat bahwa sosiologi sebenarnya memperbaiki atau sebenarnya memperluas teori-teori yang ada tentang teori kelas. Awalnya dibahas sama Karl Marx, nanti juga dibahas lagi nih di neoklasik, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang terakhir ada non-etis, di mana sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu menjelaskan tentang fakta-fakta yang memang ada di masyarakat tersebut gitu. Next. Nah, hubungan sosiologi dengan ilmu yang lain. Yang pertama ada sosiologi dan antropologi. Oke. Nah, yang pertama ada sosiologi dan antropologi. Mungkin kalian baru tahu nih antropologi itu apa gitu ya. Antropologi di sini merupakan salah satu ilmu sosial atau salah satu studi ilmu sosial mengenai ilmu kebudayaan. Jadi saya bisa di-mute nggak? Oh iya, lupa. Oke, lanjut. Nah, perlu ya, sosiologi dan antropologi. Nah, apa sih hubungannya apa sih? Nah, kalau misalnya kita tahu, masyarakat dan kebudayaan itu memiliki hubungan yang erat. Masyarakat di dalamnya ada suatu kebudayaan, kebudayaan tidak akan terjalin apabila tidak ada masyarakat, seperti itu. Nah, lalu ada sosiologi dan sejarah, di mana mereka atau kedua studi ini memiliki persamaan mengenai kajiannya gitu, kajian tentang kejadian dan hubungan yang dialami oleh manusia dan masyarakat. Gitu. Nah, lalu ada sosiologi dan politik. Mungkin kalian kalau ngomongin politik pasti mikirnya presiden atau
tentang kekuasaan. Ya, benar banget. Di mana sosiologi dan politik ini memiliki hubungan mengenai kan kalau politik itu tentang kekuasaannya. Kalau misalnya sosiologi itu melihat bahwa di dalamnya ada persaingan, bagaimana mereka mempertahankan kekuasaannya seperti itu. Lalu yang terakhir, sosiologi dan ilmu ekonomi. Kalau misalnya kalian tahu ekonomi itu pasti uang, uang gitu. Terus kalau enggak tentang pasar gitu. Nah, benar banget. Ilmu ekonomi ini berusaha untuk memecahkan persoalan yang timbul karena tidak seimbangnya persediaan pangan dan jumlah penduduk. Nah, sedangkan sosiologinya itu mempelajari tentang bagaimana interaksi di dalam pasarnya tersebut gitu atau cara bagaimana mereka bersaing untuk memenuhi kebutuhannya seperti itu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Bu. Oke, paham ya. Lalu di sini ada fungsi sosiologi. Nah, saya mau minta kalian salah satu dari kalian untuk baca deh. Apa sih sebenarnya fungsi pada perencanaan ini? Fungsi sosiologi pada perencanaan. Sebutin namanya. Saya Asti. Oke. Yang pertama fungsi sosiologi itu ada fungsi pada perencanaan, yaitu mengatasi kemungkinan munculnya masalah-masalah saat terjadi suatu perubahan. Yaitu bersifat antisipasi atau mencegah. Oke, nah jadi fungsi sosiologi itu untuk apa sih sebenarnya kalau misalnya di perencanaan ya, untuk melihat sebenarnya perkembangan perkembangan di masyarakat itu seperti apa, apakah terjadi perubahan gitu. Nah, di sini sosiologi berperan penting untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang terjadi akibat perubahan-perubahan tersebut gitu. Nah, lalu yang kedua, fungsi pada penelitian. Jadi kita sampai jam berapa? Jam 11 ya? Iya, Bu. Oke, berarti cepet nih. Fungsi pada penelitian, di mana sosiologi mengkaji berbagai gejala sosial di masyarakat. Nah, kita kan tahu kalau misalnya sosiologi itu tadi yang sudah dijelaskan mengenai penelitian-penelitian lah istilahnya seperti itu. Nah, data dari penelitian tersebut pada fungsi penelitian ini diambil atau digunakan sebagai pengambil keputusan gitu dan penyusunan perencanaan untuk penyelesaian masalah gitu. Jadi data yang dihasilkan itu sebenarnya berfungsi untuk itu tadi pengambil keputusan, lalu penyusunan perencanaan untuk penyelesaian masalah. Lalu yang ketiga, fungsi pada pembangunan, di mana sosiologi ini berfungsi untuk memberikan data yang diperlukan pada tahap perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini itu mengidentifikasi. Jadi sosiologi itu mengenal dulu nih sebenarnya kebutuhan di masyarakat itu seperti apa gitu, atau sebenarnya yang dibutuhin masyarakat itu apa sih untuk pembangunan ini gitu. Nah, lalu ada pada pelaksanaan di mana mereka atau sosiologi itu melakukan penelitian terhadap sebenarnya perubahan apa yang terjadi demi kelangsungan pembangunan tersebut. Dan yang terakhir ada evaluasi, di mana sosiologi ini menganalisis dampak dari pembangunan gitu. Lalu yang terakhir ada fungsi pada pemecahan masalah. Nah, sosiologi ini punya 3 metode untuk pemecahan masalah. Yang pertama itu antisipatif, di mana tadi yang seperti dijelaskan di perencanaan bahwa dia itu berfungsi untuk mencegah. Lalu yang kedua represif. Nah, represif ini tindakan untuk membuat jerah pelaku apa sih namanya? Ibaratnya misalnya penyimpangan atau pelaku pada suatu kasus misalnya gitu. Kalau yang terakhir ada restitutif, di mana restitutif ini pemberian penghargaan atau reward kepada individu atau seseorang atau kelompok gitu ya yang mereka sudah menaati hukum gitu. Lalu ada peran sosiologi. Nah, kalau misalnya kita tahu nih sosiologi itu bisanya jadi apa sih gitu. Nah, di sini pasti mikirnya tuh kayak ya udah cuma sebagai ahli riset aja atau cuma sebagai sosiolog tuh identik dengan penelitian gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Banyak banget yang bisa dikaji atau yang bisa dikaji oleh oleh peneliti atau oleh sosiolog gitu. Nah, selain ahli riset untuk mencari data kehidupan sosial di masyarakat, sosiologi juga bisa menjadi praktisi gitu, di mana dia memberikan saran dan penyelesaian berbagai masalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiahnya. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang tentang efisiensi kerja, efektivitas suatu program atau kegiatan masyarakat. Nah, ini tadi tuh nyatunya sama yang pembangunan gitu ya. Jadi sebenarnya berguna tuh untuk itu, berperan gitu ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Lalu sosiolog juga bisa sebagai konsultan kebijakan, di mana dapat membantu memperkirakan pengaruh dari kebijakan sosial yang mungkin nantinya terjadi. Gitu. Nah, yang terakhir, sosiologi sebagai pendidik. Kalian tahu bahwa di SMA itu ada yang namanya
mata pelajaran sosiologi. Di sini peran sosiologi itu peran sosiolog itu sebagai pendidik gitu ya. Oke, terima kasih. Dapat dipahami nggak sampai sini? Atau nanti kalian bisa nanya? Ya. Ada yang mau nanya dulu nggak? Bisa dipahami sedikit. Sebelum ada pertanyaan. Ini kita sampai jam 11. Oke. Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak? Terus ya kelas kalian aktif. Ada gitu yang mau berpendapat gitu. Nah, usahain dipertahanin, atau yang lain juga jangan diem aja. Kalau misalnya kalian tahu, jangan pernah takut salah untuk berpendapat gitu. Jadi ya di sini kita kan intinya sharing gitu. Kalau misalnya saya tahu, saya jawab. Kalau misalnya mungkin kalian lebih tahu gitu, Bu, saya tahunya gini nih, jadi kita diskusi gitu. Ya, kalau yang nggak ada, nah, ini saya mau minta kalian untuk menjelaskan menurut kalian ya, pendapat kalian dan pemahaman kalian setelah kalian mungkin saya review sebentar tentang sosiologi gitu. Apa sih sebenarnya menurut kalian tuh pendapat atau pemahaman kalian tentang sosiologi? Kalian paham gak sih sebenarnya sosiologi itu seperti apa gitu? Jadi misalnya gini, sosiologi adalah bla 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 bla. Tapi usahain jangan dulu nyari di internet ya. Jadi sepengetahuan kalian aja. Misalnya kayak, Bu, saya tahunya sosiologi itu tentang masyarakat. Udah tulis aja tentang ilmu tentang masyarakat gitu. Jadi jangan nyontek ke internet. Jadi usahain apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata sosiologi. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan pendapat kalian. Kenapa sih kalian penting banget belajar sosiologi? Misalnya seperti ini. Kenapa sih saya harus belajar sosiologi? Misalnya karena saya introvert, Bu. Jadi saya belajar sosiologi biar saya bisa berkomunikasi sama orang lain, biar bisa saya interaksi sama orang lain, semoga saya bisa berinteraksi tersebut gitu dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya kenapa kalian penting banget belajar sosiologi di SMA ini, oke? Nanti saya share lagi ininya di Google Classroom. Ini gampang kok, gampang. Nanti kalian tulis aja di buku, tulis di buku. Kalau enggak kalian bisa ketik di Word, nanti di-upload di Google Classroom, ya. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, saya mau absen. Absennya saya taruh di kolom komentar, oke? Sudah ya? Ada nggak? Nah, kalian nanti absen di situ. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, jadi kita review ya materi hari ini. Itu kita tentang fungsi sosiologi dalam memahami gejala sosial di masyarakat. Nah, di antara kalian ada nggak yang mau review nih sedikit tentang apa yang kalian pelajari hari ini? Hari ini kita belajar apa sih? Gitu. Ada yang mau berpendapat nggak? Ini ada yang mau ngasih pemahamannya nggak? Tapi kalian paham kan? Ini diemnya tuh karena paham atau karena kalian nggak ngerti nih? Paham tapi tidak bisa Paham, Kak. diungkapkan. Oh, paham tapi tidak bisa diungkapkan. Oke. Ya perasaan tuh. Ya, perasaan tuh kayaknya. Siapa itu? Ya. Bad boy abis. Oke, nah kalau misalnya udah, kalian jangan lupa absen. Makasih juga untuk yang sudah aktif gitu ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih aktif lagi, interaktif lagi di pembelajaran selanjutnya. Nanti tolong diisi absennya dan dikerjakan tugasnya ya.
Kak, Jangan lupa ya. Kak, mau nanya Kak, Apa tuh? evaluasi itu apa ya Kak? Oh, kalian kasih evaluasi buat saya kalau misalnya kalian ngerasa penjelasan saya kurang gitu, atau kecepatan Bu ngajarnya misalnya gitu, atau apa yang saya sampaikan kurang kalian pahami dan lain sebagainya ya. Kalian kasih Iya Kak. evaluasi aja buat saya, nggak apa-apa. Oke? Bu Etin. Iya. Iya. Tadi banyak teman aku juga yang nggak bisa buka itunya. Apa namanya, absennya buat absen. Nggak bisa bukanya. Ada yang nggak bisa juga. Ya udah, kamu tulis aja siapa yang nggak bisa, nanti kirim ke saya, nanti saya chat Asti aja ya. Oke. Kopi boy, masukin WA bisa. Nah, oke. Makasih ya. Oke, makasih ya teman-teman yang udah hadir hari ini. Semoga yang belum aktif nih tadi, yang belum bisa berpendapat, semoga minggu depan kita bisa lebih interaktif lagi pembelajarannya, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, oke? Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Etin. Ya, sama-sama. Ini udah Makasih ya. boleh izin lah. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ibu. Terima kasih Bu. Dadah. 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 Makasih Bu. Ketemu Jumat. Mar, bangun Mar. Mar, bangun Mar. Mar. Mar Said. Bangun. Woi, bangun woi. Buset nih kelas tidur. Bangun. Bangun.